Aku menikmati seluruh permainan majikanku. Ia memperlakukanku seperti memperlakukan wanita yang dicintainya. Aku hanyut terbawa suasana. Tubuh ini menegang dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam ketika majikan wanita menerobos masuk ke kamarnya. Senja merayap perlahan di balik jendela kaca rumah megah itu. Udara dingin mulai menyelusup masuk ke dalam ruang tamu, membelai kulit Ayu yang lembut dan masih tampak memesona meski usianya tak lagi muda. Ia mengenakan daster hijau tua berbahan satin, membentuk lekuk tubuhnya yang masih molek, seolah waktu enggan menyentuhnya dengan kejam. Ayu, seorang janda berusia 45 tahun, telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman keluarga muda, Tuan Rama dan istrinya, Nyonya Sinta, selama hampir 2 tahun. Rumah itu besar dan sunyi, terutama ketika Nyonya Sinta harus sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnisnya. Dan seperti malam-malam sebelumnya, saat Nyonya Sinta tak di rumah, udara terasa berbeda. Hening, tapi penuh ketegangan yang merayap pelan dari dinding ke dinding. Ayu baru saja selesai menyiapkan makan malam, saat suara berat Tuan Rama memanggil dari ruang kerja di lantai atas. "Ayu, tolong bawakan teh hangat ke kamar saya dan jangan lupa pintunya dikunci dari dalam." Perintah itu tak asing. Nada suaranya rendah, namun mengandung magnet yang tak tertolak. Ayu menggigit bibir bawahnya, mencoba mengusir degup jantung yang mulai tak karuan. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Dengan langkah pelan namun mantap, Ayu naik ke lantai 2, membawa nampan berisi teh melati panas. Setibanya di depan kamar Tuan Rama, ia menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pelan. "Masuk saja, Ayu. Sudah aku tunggu," terdengar suara dari dalam. Ayu masuk, menutup pintu perlahan, dan menguncinya seperti yang diminta. Ruangan itu hangat, diterangi lampu temaram kuning keemasan. Aroma maskulin Tuan Rama memenuhi ruangan. Ia duduk di sofa, mengenakan kaos tipis dan celana tidur longgar, matanya tajam mengamati sosok Ayu yang berdiri di hadapannya. "Kau tahu, Ayu," bisiknya lembut, "setiap kali Sinta pergi, hanya kau yang bisa membuat malamku terasa hidup." Ayu menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Tapi jantungnya terus berdebar. Ia tahu apa yang dimaksud sang majikan. Tapi setiap malam bersama pria itu selalu terasa seperti badai lembut, memabukkan namun tak pernah benar-benar membuatnya menyesal. Tuan Rama berdiri, mendekatinya perlahan. Jarak mereka hanya sejengkal. Ia mengangkat dagu Ayu dengan satu jemari. "Kau cantik malam ini," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Ayu merasa wajahnya memanas. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena sorot mata itu, yang menelanjanginya tanpa benar-benar menyentuh. Dan malam pun mulai berjalan perlahan, seperti tarian panjang yang tak ingin segera usai. Pagi menyapa dengan lembut melalui tirai kamar yang masih tertutup setengah. Burung-burung mulai berkicau dari balik pepohonan taman belakang, namun Ayu masih terbaring di sisi ranjang. Matanya menatap langit-langit dengan dada yang naik turun perlahan. Tubuhnya masih diselimuti sisa hangat pelukan Tuan Rama semalam. Lelaki itu tertidur di sebelahnya, tenang dan tampak damai. Seakan tak ada yang keliru dari malam-malam mereka yang selalu sunyi dari kata, tapi riuh oleh sentuhan. Ayu memalingkan wajah, mengamati wajah pria itu. Tuan Rama masih muda, gagah, dan memiliki pesona yang sulit ditolak. Tapi di balik kehangatan tubuhnya, Ayu tahu batas di antara mereka tak pernah benar-benar hilang, hanya disamarkan oleh malam dan kesepian. Ia bangkit perlahan, mengenakan kembali dasternya. Gerakannya pelan, seolah tak ingin membangunkan apapun, termasuk perasaannya sendiri yang mulai goyah. Di dapur, aroma kopi hitam mengepul. Tangannya bekerja seperti biasa, namun pikirannya melayang ke semalam. Bukan lagi tentang tubuh yang menyatu dalam keheningan, tapi tentang bagaimana Tuan Rama menyebut namanya dengan nada berbeda. "Ayu." Suara itu bergetar saat mengucap namanya. Bukan panggilan perintah, bukan juga rayuan biasa, tapi seperti bisikan hati yang ingin didengar.
Ayu meremas kain lap di tangannya. Apa Tuan Rama mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar hasrat? Ataukah itu hanya hayalan seorang janda yang sudah terlalu lama sendiri? Tiba-tiba, suara langkah kaki dari belakang membuatnya menoleh. Tuan Rama berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan jubah tidur, rambutnya masih acak-acakan. "Sudah buat kopi?" tanyanya, tapi matanya tak lepas dari wajah Ayu. Ayu hanya mengangguk. Ia menyodorkan cangkir itu, namun tangan mereka bersentuhan, sekejap, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Tuan Rama tak langsung mengambil cangkir itu. Ia membiarkan jarinya menyentuh tangan Ayu, hangat dan tenang. "Semalam terasa berbeda," ujarnya lirih. "Kau bukan hanya wanita yang menemaniku. Kau seperti rumah." Ayu tak mampu menjawab. Matanya menunduk, tapi dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Kata-kata itu terlalu dalam, terlalu berbahaya untuk seorang perempuan sepertinya, yang tahu diri, tapi mulai membuka hati. Tuan Rama mendekat, meraih pipinya dan mengecupnya perlahan. Ciuman itu bukan lagi ciuman seorang majikan pada pembantu, melainkan seorang lelaki yang menyadari bahwa perempuan di hadapannya lebih dari sekadar pelepas sepi. "Jika kau izinkan, Ayu," bisiknya lembut, "aku ingin malam itu bukan yang terakhir." Ayu memejamkan mata. Dalam hatinya, perlawanan perlahan berubah menjadi penerimaan. Mungkin cinta memang datang tak kenal waktu. Bahkan untuk janda 45 tahun yang tak pernah meminta lebih dari sekadar pengertian. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi halaman depan rumah besar itu dengan irama yang menenangkan. Ayu duduk di ruang belakang, menekuri piring-piring bersih yang baru selesai ia lap. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya mengembara, pada tatapan mata itu, pada kata-kata semalam yang masih menempel hangat di relung hatinya. "Kau seperti rumah." Ucapan itu terus bergema, tak henti-henti. Ayu, yang selama ini hanya mengenal peran sebagai pelayan rumah tangga, kini mendapati dirinya berdiri di ambang perasaan yang dulu pernah ia kubur bersama mendiang suaminya. Saat pintu belakang terbuka perlahan, angin dingin masuk bersama aroma tubuh yang kini mulai dikenalnya tanpa perlu melihat. Tuan Rama berdiri di sana, mengenakan jas tipis dan sepatu basah. Matanya lembut, namun tetap dalam. Tatapan yang tak lagi menyuruh, melainkan meminta izin. "Boleh aku duduk di sini bersamamu, Ayu?" Ia tak menjawab, hanya mengangguk. Tuan Rama duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya ditemani suara hujan dan aroma tanah basah. Hening, namun bukan canggung. Lebih seperti dua jiwa yang saling menunggu siapa yang akan jujur lebih dulu. "Aku tahu ini tak benar," ucap Tuan Rama pelan. "Tapi aku tak bisa mengingkari apa yang kurasa setiap kali bersamamu." Ayu menoleh perlahan, matanya menghangat. "Aku hanya pembantu, Tuan, dan Tuan sudah punya istri." Tuan Rama mendekat, menghapus jarak yang sejak tadi mereka pertahankan. Tangannya menyentuh jemari Ayu, menggenggamnya seolah tak ingin lepas. "Sinta terlalu sering pergi. Dan dalam sepinya rumah ini, aku menemukanmu. Bukan tubuhmu saja yang membuatku kembali malam demi malam, tapi ketenanganmu, kelembutanmu, dan hatimu." Ayu menahan napas. Kata-kata itu seperti hujan yang turun ke tanah kering di dalam dirinya. Setelah sekian lama hanya menjadi pelayan dan penunggu malam, kini ia dihargai bukan sebagai tubuh, tapi sebagai sosok yang mengisi ruang hampa dalam hati seorang pria. Tuan Rama berdiri, menarik Ayu perlahan. "Maukah kau ikut denganku ke kamar? Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai perempuan yang ingin kucintai malam ini." Ayu terdiam sejenak. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang menyerbu begitu deras. Ia tahu batas antara mereka masih ada. Tapi malam ini, hatinya tak lagi ingin diam di luar pintu. Dengan pelan, ia bangkit. Matanya bertemu dengan mata Tuan Rama, dan dalam diam, ia berkata, "Aku menyerah, bukan pada nafsu, tapi pada rasa yang tak bisa lagi kutolak." Mereka melangkah ke kamar, tangan bergenggaman. Hujan terus turun,
menyembunyikan suara pintu yang tertutup pelan di balik kelembutan malam. Tak ada lagi paksaan. Tak ada lagi perintah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang saling menemukan, dalam pelukan yang tak lagi hanya sekadar pelepas rindu. Pagi datang perlahan, membawa semburat emas yang menerobos sela-sela tirai kamar. Ayu terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih menyatu dengan ranjang yang kini tak asing, dan di sebelahnya, Tuan Rama masih terlelap. Wajahnya damai, dada naik turun perlahan seperti anak kecil yang merasa aman di pelukan ibunya. Ayu mengamati wajah itu dalam diam. Lelaki itu telah membuat hatinya runtuh, bukan dengan kekerasan, tapi kelembutan. Ia menyentuh pipi Tuan Rama pelan, seperti memastikan bahwa semua yang terjadi bukan hanya mimpi dari seorang janda yang terlalu lama sendiri. Namun di balik kelembutan itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Ayu tahu, cinta yang hadir diam-diam akan selalu dibayangi kenyataan. Dan kenyataannya adalah, lelaki yang ia peluk setiap malam, masih milik orang lain. Saat ia turun ke dapur, suara ponsel berdering di meja makan. Ia ragu sejenak, lalu membaca layar ponsel Tuan Rama yang tertinggal. Nama itu muncul dengan jelas, Sinta, istriku. Tangan Ayu bergetar. Dalam 1 detik, seluruh kehangatan semalam berubah menjadi kenyataan dingin. Nyonya Sinta. Wanita sah dalam hidup pria itu. Wanita yang belum tahu bahwa rumahnya bukan hanya dijaga Ayu, tapi juga diam-diam dihangatkan olehnya. Pikiran Ayu berkecamuk sepanjang hari. Saat ia menyapu lantai, saat mencuci pakaian, bahkan saat mengganti sprei ranjang yang semalam menjadi tempat mereka menumpahkan kerinduan. Sore harinya, Tuan Rama duduk di taman belakang, menikmati teh buatan Ayu. Angin sore meniup pelan, menerbangkan helai rambut Ayu yang mulai memutih di sisi pelipis. Namun di mata Tuan Rama, perempuan itu masih secantik senja pertama yang ia lihat. Lelah, dewasa, namun lembut seperti embun pertama. Kau menghindariku hari ini, ucap Tuan Rama pelan. Ada yang berubah. Ayu menatapnya, matanya jernih tapi tak bisa menyembunyikan gejolak di baliknya. Tuan, bagaimana jika Nyonya tahu? Tuan Rama menghela napas. Ia mendekat, duduk di hadapan Ayu, menggenggam tangan wanita itu dengan kedua tangannya. Aku tak bisa berbohong, Ayu. Aku tak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi aku tahu satu hal, yang kurasa padamu, bukan permainan. Ayu mengalihkan pandangannya, menatap ke arah langit yang mulai redup. Aku takut jatuh terlalu dalam, Tuan. Karena jika aku jatuh, aku tak tahu apakah ada yang akan menangkap. Tuan Rama berdiri, lalu menarik Ayu ke pelukannya. Ia memeluk perempuan itu erat, seperti ingin meyakinkan bahwa hatinya tak akan pergi. Biarkan aku yang jatuh bersamamu, Ayu. Dan jika dunia menolak kita, setidaknya kita pernah saling memiliki malam-malam yang tak pernah pura-pura. Pelukan itu lebih dari sekadar kehangatan. Itu adalah janji dalam diam. Ayu menutup mata, membiarkan dirinya hanyut. Sekalipun ia tahu badai mungkin akan datang, malam ini ia memilih percaya. Percaya bahwa cinta yang tumbuh dalam diam pun layak diperjuangkan, meski dalam bayang-bayang. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Ayu baru saja menyelesaikan lipatan baju ketika suara mobil berhenti di halaman depan, membuat jantungnya tercekat. Ia menoleh ke arah jendela, melihat sosok perempuan turun dari kendaraan. Langkahnya cepat, elegan, namun tak ramah. Nyonya Sinta, pulang lebih awal. Ayu berdiri terpaku. Napasnya berat. Tubuhnya masih mengingat malam-malam hangat bersama Tuan Rama. Namun kini, setiap jejak yang mereka buat bersama tiba-tiba terasa seperti rahasia yang terlalu besar untuk disembunyikan. Pintu utama dibuka. Suara tumit sepatu berderap menuju ruang tengah. Tuan Rama keluar dari ruang kerja, terkejut namun tak bisa menunjukkan lebih dari sekadar sapaan formal. Sayang, kau pulang. Nyonya Sinta hanya mengangguk, lalu meletakkan tasnya di sofa. Jadwalnya dimajukan. Kau bahkan tak menanyakan kabarku hari ini, ucapnya dingin. Di mana Ayu?
Ayu muncul pelan dari dapur, menunduk sopan seperti biasa. Selamat datang, Nyonya. Saya akan siapkan teh. Namun tangan Tuan Rama menahan. Aku akan siapkan sendiri. Ayu bisa istirahat. Sinta menoleh, menatap suaminya tajam. Ayu merasa jantungnya berdesir. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena nada lembut yang hanya mereka berdua tahu berasal dari tempat yang tak biasa. Sinta menyadarinya. Matanya menatap Ayu, tak berkedip. Namun tak ada kata. Belum. Malamnya, Ayu tak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya sendiri, kamar yang selama beberapa malam telah kosong dari tubuhnya. Tubuh yang selama ini mengisi ranjang Tuan Rama dengan bisikan rindu dan hangatnya pelukan. Kini semuanya terasa jauh. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar. Ayu membuka pintu, Tuan Rama berdiri di depan, mengenakan kaos gelap dan celana panjang. Tatapannya gelisah, namun tetap hangat. Aku tak bisa tidur. Aku hanya ingin lihat wajahmu, katanya lirih. Ayu menelan ludah. Nyonya di rumah, Tuan. Aku tahu. Aku tak minta apa-apa malam ini. Hanya ingin bicara dan menatapmu sebentar. Ia masuk pelan, duduk di pinggir ranjang Ayu. Cahaya lampu redup menyorot wajah mereka berdua. Tak ada sentuhan. Tak ada pelukan. Hanya dua jiwa yang saling menatap, dalam diam yang penuh kata. Aku tak menyesal, bisik Rama. Meski semuanya akan rumit. Aku tetap memilihmu, bahkan jika hanya bisa mencintaimu dalam sunyi. Ayu merasa air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku pun tak menyesal, Tuan. Tapi aku takut. Karena cinta seperti ini tidak punya tempat. Tuan Rama memegang tangannya pelan, menggenggam seperti biasa. Tapi malam ini tak ada keberanian untuk lebih dari itu. Mungkin tidak sekarang. Tapi jangan pernah berhenti berharap. Cinta ini nyata, Ayu. Dan malam ini, kita hanya perlu mendengarnya berdetak dalam dada kita masing-masing. Ayu menutup matanya. Di dalam hatinya, sebuah doa terucap. Semoga cinta ini tak selamanya sembunyi. Pagi itu, udara masih lembab sisa hujan semalam. Ayu berjalan ke taman belakang membawa nampan teh dan roti seperti biasa. Namun langkahnya tak lagi ringan. Ada bayang-bayang yang mengikutinya sejak kepulangan Nyonya Sinta. Bayangan dari tatapan tajam yang diam-diam menyelidik, seperti mata yang menunggu celah. Sinta duduk di kursi rotan, mengenakan gaun putih dan kacamata hitam. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi dingin, nyaris membeku. Ayu menunduk dan meletakkan nampan. Silakan, Nyonya. Terima kasih, jawab Sinta singkat, lalu menatap Ayu. Kau terlihat lelah, Ayu. Banyak pekerjaan, atau banyak yang kau pikirkan? Ayu menahan napas. Maaf, Nyonya. Saya hanya kurang tidur. Sinta tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. Itu senyum yang menyimpan tanya, menyimpan sesuatu yang tak dikatakan, namun terasa di udara. Di dalam rumah, Tuan Rama sedang menatap layar laptop, namun pikirannya jauh. Ia bisa merasakan bahwa Sinta mulai curiga. Ia bisa membaca perubahan sikap istrinya. Lebih diam, lebih mengamati, dan setiap kalimatnya terasa seperti jebakan halus. Malamnya, Ayu membersihkan ruang makan. Tiba-tiba, suara lembut tapi tajam terdengar dari balik pilar. Ayu. Ayu berbalik. Sinta berdiri di sana, bersedekap, wajahnya tak terbaca. Sudah berapa lama kau mengenal suamiku lebih dari sekadar majikan? Ayu terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Saya tidak mengerti, Nyonya. Sinta mendekat. Mata mereka bertemu. Kau pikir aku tak tahu? Tiba-tiba kau lebih sering tersenyum di pagi hari. Rambutmu kau sanggul lebih rapi. Dan suamiku, dia mulai menjauhiku sejak beberapa bulan lalu. Ayu menunduk. Saya minta maaf, Nyonya. Sinta tertawa pelan, getir. Kau pikir permintaan maaf bisa menghapus semua ini? Ayu menahan air matanya.
Tapi yang keluar dari mulut Sinta selanjutnya justru tak terduga. Kau wanita yang matang, Ayu. Dan aku tahu suamiku. Dia lelaki yang rapuh kalau dibiarkan sendiri terlalu lama. Tapi kau harus tahu, dia milikku. Dan apapun yang terjadi, aku akan mempertahankannya. Ayu mengangguk perlahan. Saya mengerti, Nyonya. Saya akan pergi. Sinta menatapnya. Kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan rasa iba. Kau tidak perlu pergi malam ini. Tapi kalau kau tinggal, jangan beri dia alasan untuk memilihmu. Malam itu, Ayu duduk di kamarnya sendiri. Tak ada ketukan pintu. Tak ada bisikan rindu. Hanya dirinya sendiri, dan hati yang terasa retak. Namun yang tak ia tahu, Tuan Rama berdiri di luar kamarnya. Tak mengetuk. Hanya berdiri, menatap pintu yang tertutup sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah cincin yang dulu tak pernah ia lepas, dan kini terasa semakin longgar di jari manisnya. Angin malam bertiup lirih melewati celah jendela kamar Ayu. Suara detik jam terdengar lebih jelas dari biasanya. Di dalam tas kain lusuh yang diletakkan di sudut ranjang, ia telah melipat beberapa pakaian dan barang pribadi. Setelah semua yang terjadi, Ayu tahu, waktunya hampir habis di rumah itu. Langkah-langkah Sinta yang dingin, tatapan Rama yang tak bisa lagi ia temui dengan bebas, dan yang paling menyakitkan, perasaan bahwa dirinya adalah gangguan di antara kehidupan yang pernah tenang. Namun, ketika ia hendak menutup tas, terdengar ketukan pelan di pintu. Ayu menoleh. Suara itu, lembut, ragu, tapi akrab. Ketukan yang dulu ia nantikan setiap malam. Perlahan, ia buka pintu. Dan di sana, berdiri Tuan Rama, wajahnya letih namun tetap menyimpan kelembutan. Di tangannya, tak ada cincin. Ia telah melepaskannya malam ini, bukan karena benci, tapi karena ingin jujur pada dirinya sendiri. Kau akan pergi? Tanyanya pelan. Ayu mengangguk. Saya rasa, ini yang terbaik. Tuan Rama melangkah masuk. Mereka duduk berdampingan di ranjang sempit itu, dalam diam yang begitu dalam hingga seolah keduanya saling mendengar isi hati tanpa perlu bicara. Aku mencoba melupakan malam-malam kita, Ayu. Tapi ternyata, hatiku tak bisa berbohong. Kau telah mengisi sesuatu yang selama ini kosong dalam hidupku. Bukan hanya tubuhmu, tapi hadirmu, kehangatanmu, kesabaranmu. Ayu menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Saya juga mencintai Tuan. Tapi saya tidak ingin menjadi alasan bagi seorang istri merasa kehilangan. Saya hanya seorang perempuan yang dulu kehilangan suami, dan sekarang harus belajar kehilangan lagi. Tuan Rama menggenggam tangan Ayu. Hangat, dalam, dan tulus. Kau tidak akan kehilangan aku. Mungkin bukan hari ini, bukan sekarang. Tapi aku akan mengejarmu. Saat semuanya siap. Saat semua luka sembuh. Mereka saling menatap. Tak ada ciuman. Tak ada pelukan panjang malam itu. Hanya tangan yang saling bertaut dan napas yang perlahan menenangkan luka masing-masing. Ayu tersenyum tipis. Maka izinkan saya pergi, Tuan. Sebagai perempuan yang pernah dicintai dengan jujur, bukan sebagai bayangan di balik pintu kamar orang lain. Tuan Rama berdiri dan mengangguk, meski matanya berkaca. Ia mengantarnya sampai ke gerbang, di bawah langit malam yang biru pekat. Ayu menoleh sekali sebelum melangkah pergi. Di sana, ia melihat Rama berdiri, bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki yang patah dan setia menunggu. Sudah 3 minggu sejak Ayu meninggalkan rumah besar itu. Kini ia tinggal di sebuah kamar sewa sederhana di pinggir kota, bekerja sebagai penjahit rumahan. Hidupnya kembali sunyi seperti dulu, tapi ada perbedaan yang terasa tajam. Hatinya tak lagi kosong, justru penuh, karena seseorang masih tinggal di dalamnya, meski hanya lewat ingatan. Pagi-pagi, Ayu kerap duduk di tepi jendela sambil menyeruput teh hangat. Terkadang, ia menatap jauh ke langit yang perlahan cerah, seolah berharap angin membawa kabar dari lelaki yang dulu mengisi malam-malamnya dengan bisikan lembut dan dekapan yang tak tergantikan. Satu hari,
Saat ia tengah merapikan hasil jahitan pelanggan, pintu rumah diketuk. Ayu membuka perlahan. Dan di sana, berdiri Tuan Rama. Ia tampak lelah, namun tetap rapi. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rindu. "Maaf aku datang tiba-tiba," katanya pelan. Ayu terdiam sesaat, lalu mempersilakannya masuk. Di dalam kamar sederhana itu, tak ada sofa mewah atau aroma lilin wangi seperti di rumah majikan dulu. Tapi ada sesuatu yang tak kalah istimewa, kehangatan yang jujur. "Bagaimana Nyonya?" Ayu bertanya dengan suara rendah. Rama menatap Ayu, lama. Dia tahu segalanya. Kami bicara, lama. Tak mudah. Tapi dia akhirnya paham. Cinta tidak bisa dipaksakan untuk tetap tinggal di tempat yang sudah lama kosong. Ayu menggigit bibirnya. Matanya memerah. "Tuan tak seharusnya datang ke sini." "Aku tidak datang sebagai tuanmu, Ayu," sahut Rama, menggeser kursi kayu dan duduk lebih dekat. "Aku datang sebagai laki-laki yang hatinya tertinggal bersamamu." Sunyi menggantung di antara mereka. Tapi itu bukan sunyi yang dingin, melainkan sunyi yang menghangatkan, seperti ruang antara dua napas yang hampir bersatu. "Setiap malam, aku merindukan caramu menghidangkan teh. Cara matamu menatapku diam-diam saat aku lelah. Dan caramu berbaring di sampingku, tanpa kata, tapi aku merasa cukup," bisik Rama. Ayu menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Tapi ia tidak menjauh. Perlahan, tangan Rama meraih pipinya, menghapus air yang mengalir di sana. Sentuhan itu masih sama. Penuh penghargaan. Penuh kasih. "Aku tidak ingin mencuri lagi. Tak ingin menyembunyikan rasa ini. Maka biarkan aku mencintaimu, secara utuh. Secara benar." Ayu menatapnya, ragu, namun hatinya gemetar oleh kejujuran. "Aku takut, Rama." "Aku juga," jawabnya. "Tapi kita lebih takut kehilangan, kan?" Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, Ayu tak tidur sendiri. Namun bukan dalam sembunyi-sembunyi, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai perempuan yang dicintai, dengan cara yang perlahan mulai menemukan jalannya. Mereka berbaring berdampingan, saling memeluk, bukan karena hasrat, tapi karena rindu yang akhirnya menemukan pulang. Pagi di kamar kecil Ayu terasa berbeda. Tak ada lagi dingin yang mencubit tubuh seperti malam-malam sebelumnya. Kehangatan Rama yang masih terbaring di sampingnya adalah pelindung paling lembut yang pernah ia rasakan. Cahaya mentari menembus gorden tipis, menyinari dua sosok yang saling berpaling dan saling menatap dengan mata yang penuh cerita. Rama menyapu anak rambut di pelipis Ayu, lalu mencium dahinya lembut. "Aku ingin memulai hari bersamamu, seperti ini, setiap pagi." Ayu tersenyum samar. "Aku sudah terlalu tua untuk mimpi seperti itu. Tidak ada usia untuk cinta yang tulus, Ayu. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu di sisiku sekarang." Hati Ayu berdesir. Namun seiring hangatnya pagi, kabar dari luar mulai menyusup masuk. Tetangga mulai bertanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Bahkan seorang pelanggan jahitannya, dengan nada setengah heran, berkata, "Bu Ayu, katanya suami orang sering datang ke rumah ini, ya? Apa tidak takut dicap yang tidak-tidak?" Ayu hanya tersenyum sopan, meski hatinya mulai tergores. Ia tahu, dunia di luar kamar ini tak sehangat pelukan Rama. Dunia di luar tak menilai cinta dari ketulusan, melainkan dari batas dan pandangan umum yang kadang tajam. Hari itu, Rama kembali ke rumah lamanya untuk menyelesaikan segalanya. Ia menemui Sinta dengan sikap yang tenang dan tegas. "Kita sudah terlalu lama hidup dalam bentuk yang hanya tampak utuh di luar, tapi kosong di dalam," katanya. Sinta menatapnya lama. Ada air mata di sana, tapi bukan karena marah. Lebih karena luka lama yang akhirnya diakui. "Kau benar. Mungkin kita terlalu lama pura-pura. Aku tidak bisa mencintaimu seperti Ayu mencintaimu, dengan sabar dan diam." Rama memegang tangan Sinta untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah bersikap besar.
Aku harap kau juga menemukan seseorang yang mencintaimu sepenuhnya. Hari itu, Rama kembali ke Ayu. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai lelaki bersalah yang datang diam-diam. Ia datang di siang bolong, mengetuk pintu dengan kepala tegak. Di hadapan tetangga yang mengintip dari balik tirai, ia memeluk Ayu di depan pintu. Pelan, penuh hormat, dan berbisik, "Aku datang bukan hanya untuk menetap, tapi untuk mencintaimu, tanpa lagi bersembunyi." Ayu berdiri mematung. Dunia di sekelilingnya terasa senyap. Lalu tubuhnya melemah dalam pelukan itu, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia tak perlu menahan diri lagi. Hari-hari berlalu perlahan namun pasti. Ayu dan Rama kini tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, rumah sewa sederhana yang mereka ubah bersama menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Tidak ada perabot mewah, tidak ada taman berair mancur, tapi di sudut ruang tamu ada bingkai kecil berisi foto mereka berdua, tersenyum dalam cahaya sore yang lembut. Pagi itu, Ayu sedang menyiapkan sarapan. Tangan mungilnya mengiris bawang, wajahnya tenang. Dari belakang, Rama memeluknya perlahan. Hangat tubuhnya menempel di punggung Ayu, dan untuk beberapa saat, waktu seolah berhenti. "Setiap pagi seperti ini, aku bersyukur kau memilih tinggal," bisik Rama, mencium tengkuk Ayu dengan lembut. Ayu tertawa pelan. "Aku tidak tinggal. Aku kembali, karena memang ini tempatku." Tak ada lagi sembunyi, tak ada lagi bisikan di malam sunyi. Mereka kini berbicara tentang rencana kecil. Membuka kios kue sederhana, membangun bisnis jahit Ayu lebih serius, bahkan menanam sayuran di pekarangan. Tapi lebih dari itu semua, mereka belajar mencintai dalam bentuk paling sejati. Hadir setiap hari, saling menghargai, dan memilih satu sama lain meski dunia kadang menatap sinis. Malam itu, hujan turun ringan. Di kamar mereka yang hangat, Ayu berbaring sambil membaca buku. Rama duduk di sisi ranjang, memandanginya dalam diam. Rambut Ayu mulai beruban di beberapa sisi, garis-garis halus menghiasi wajahnya. Tapi bagi Rama, tak ada yang lebih indah dari perempuan yang memilih mencintai dalam diam, dan kini tersenyum dalam terang. "Aku tahu ini bukan cinta yang sempurna," kata Ayu tiba-tiba. "Tapi ini cinta yang kita perjuangkan," sambung Rama. "Dan itu cukup." Ia membungkuk dan mencium bibir Ayu. Pelan, sopan, namun dalam. Ciuman bukan karena nafsu, melainkan karena rindu yang kini sudah menetap. Jari-jarinya menyusuri pipi Ayu, turun ke bahu, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku akan memilihmu, besok, lusa, dan setiap hari setelahnya," bisiknya. Ayu membalas genggaman itu. "Aku pun sama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah mencintai seseorang." Malam pun menjadi saksi. Tidak dalam gelap yang penuh rahasia, tapi dalam cahaya remang yang jujur dan tenang. Mereka berbaring saling memeluk, membiarkan hujan menyanyikan lagu tidur. Dan di balik jendela yang berembun, dunia tetap berjalan. Tapi di dalam ruangan kecil itu, dua hati telah menetap, tak lagi mencari, tak lagi lari.